Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Hashim dengan NIM 2204040006 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3A. Di video kali ini saya akan membahas mengenai apa sih mudharabah itu. Mudharabah asal kata dari darabah yang artinya saling memukul atau berjalan. Atau mudharabah juga bisa dikatakan akad atau perjanjian kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad mudharabah yaitu ada sahibul mal dan mudharib, di mana sahibul mal adalah orang yang memang memiliki dana atau modal, di mana dalam kerjasama yang dilakukan ia berkontribusi dalam hal pengadaan modal atau uang. Sedangkan mudharib adalah orang yang melakukan atau mengelola usaha. Dalam kerjasama, ia akan berkontribusi dalam hal tenaga, waktu, dan usaha atau skill yang ia miliki, bukan dalam bentuk uang. Dalam akad mudharabah, jika suatu usaha atau kerjasama yang dilakukan mengalami keuntungan, maka keuntungan ini akan dibagi sesuai dengan nisbah atau bagi hasil yang telah ditentukan dari awal usaha. Kemudian, jika usaha ini mengalami kerugian, maka kerugian ini akan ditanggung oleh si pemilik modal atau si sahibul mal. Kenapa? Karena mudharib, jika usahanya rugi, maka ia telah rugi waktu, tenaga, dan usahanya. Sedangkan sahibul mal, dia tidak rugi secara waktu dan tenaganya, tetapi dia menanggung kerugian dalam bentuk modal atau uang. Atau bisa kita lihat dari skema akad mudharabah, di mana ada si pemilik modal dan si pengelola usaha melakukan kerjasama akan menimbulkan akad mudharabah, di mana jika mengalami keuntungan maka akan dibagi hasil atau nisbah. Adapun jika mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh si pemilik modal. Mudharabah dibagi menjadi tiga, yaitu ada mudharabah mutlaqoh, yaitu mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Kedua, ada mudharabah muqayyadah, yaitu mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai tempat, cara, dan atau objek investasi. Dan ketiga, ada mudharabah mushtarakah, yaitu mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasinya. Adapun contoh ilustrasi akuntansi akad mudharabah, misalkan pada tanggal 1 Januari 2019, setelah melakukan akad, pemilik dana menyerahkan dana sebesar 100 juta rupiah periode akad 2 tahun, nisbah bagi hasil pengelola pemilik dana sama dengan 3:1. Di sini sahibul mal atau pemilik dana mengakui investasi mudharabah pada kas sebesar 100 juta dan mudharib atau pengelola dana mengakui sebagai kas pada dana syirka temporer sebesar 100 juta. Di mana dana syirka temporer disajikan sebagai akun terpisah dari utang dan modal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai akad mudharabah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.